Ya, Solok Selatan mendunia. Pride Solok Selatan ya. Selatan. Jangan ragulah untuk belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris tuh manfaatnya nggak untuk satu tujuan doang gitu. Melihatkan kesuksesan kita itu adalah cara balas dendam terbaik sih. Atau kayak terima rapor SMP dari SD. Ayah nggak pernah datang jemput rapor gitu. Gue nanti tahun baruannya di Melbourne. Kalian di mana? Gitu. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa, pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Wah, way to go, kudos, congratulations untuk Bima Pratama yang akan segera berangkat ke Australia. Nah, ada cerita menarik dari seorang Bima seperti apa? Bima merupakan alumni dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Non-Formal Education. Time juga udah kerjasama nih sama Non-Formal Education. Nah, beberapa dosen dari sana udah belajar di Tamil Language Center seperti Bu Arin, I'm sorry, I make mistake. Bu Arin, Pak Alim, dan juga dosen-dosen lainnya, beberapa dosen ada 10 kalau nggak salah dengan Miss Tilly kelasnya, itu luar biasa. Dan dengan bangga, Tamil Language Center mempersembahkan lagi another alumni dari Non-Formal Education yang akan terbang kalau dengan program Work and Holiday Visa. Keren. Boleh kenalan lagi dong sama audiens kita? Oke guys, kenalin, nama aku Bima Pratama, alumni dari Non-Formal Education dan juga alumni dari kelas GE Intensive Camp dari Tamil Language Center tentunya gitu. Kemudian tinggal lahir di Padang. Oke, tapi dia juga ada darah Solok Selatan. Bener banget. Dia anak pisang ya. Kalau anak pisang orang Solok Selatan, which is Solok Selatan udah banyak yang kesana ya. Nak Wang Solok Selatan. Nak Wang Molabua, tepatnya Wang Balun. Oke, ada Ripalga, ada Ilvi Mardia, ada Ainul Mardia, ada Faren, ada Alif, dan ada kamu. Luar biasa ya, Solok Selatan mendunia. Pride Solok Selatan ya. Well, Bima, apa sih yang membawa kamu nyampe nyasar di Tamil Language Center? Cerita dong dikit. Ini agak unik sebenarnya Bang ya. Waktu itu sebenarnya lebih ke bingung habis wisuda mau ngapain. Kemudian saya kebetulan dekat, bahkan saya udah nganggap saudara, bahkan sebagai orang tua juga bagi saya. Salah seorang dosen di Universitas Negeri Padang jurusan Non-Formal Education ini, yaitu Bapak Alim Harun Pamungkas. Beliau juga student di sini dulu. Iya, benar. Sekarang lagi S3. S3 di Malang. Di Malang, ini luar biasa. Nah, jadi ketika malam itu berceritalah kepada beliau. Pak, saya habis wisuda ini mau ngapain ya Pak? Saya bingung mau kerja di mana gitu, atau mau arah saya kemana gitu. Langsung beliau dengan semangat menceritakan dan mengarahkan saya untuk yang pertama, tujuannya itu untuk beasiswa, scholarship gitu. Of course, ya. Dan saya memang memilih negara Australia sampai udah menemukan kampusnya waktu itu. Apa tuh kampusnya? Charles Sturt University. Oh, di Darwin. Di Darwin, benar. Kemudian juga beliau mengarahkan WHV juga. Cuman saya belum tertarik dengan WHV awalnya gitu. Masih ego scholarship. Cuman itu modal modal niat dan keinginan aja. Bahasa Inggris belum bisa, 0%, 0% gitu. That's fine, bermimpi dulu lah, gratis kan. Mimpi sampai beliau memang kayak bikin saya tuh kayak, oh bener, asik nih gitu. Kemudian bertanyalah kepada Bapak tuh, Pak, kan Bapak tahu sendiri bahasa Inggris saya seperti apa. Yes. Bapak pernah di kelas menyebut absen apa bahasa Inggrisnya Bima, saya bilang action Pak gitu. Okay, that's fine. I'm sorry, I'm not laughing ya. Just spontaneously. Okay. Kemudian Bapak itu bilang, itu bisa belajar. Pasti bisa belajar, kamu pasti bisa gitu. Oke. Gimana caranya Pak?
langsung buka Instagram, cari Time Language Center, cari alamatnya. Saya langsung datang besoknya ke sini. Oke, langsung gayung bersambut ya. Ya, langsung ke sini, langsung ketemu Kak Nivel kalau nggak salah. Oke, pertanyaannya, kenapa kamu mau langsung ke sini? Karena ngerasa itu udah butuh, Bang. Karena jadi- buntu, nggak tahu lagi arah setelah wisuda ini mau kemana gitu. Itu pas sebelum wisuda berarti ya? Sebelum wisuda, benar. Oke, apakah nggak kepikiran waktu tahun 1, tahun 2, tahun 3, semester 1, 2, 3, 4, 5 kan ada waktu ya belajarnya. Kenapa pas khawatir itu pas udah mau wisuda gitu loh. Kenapa generasi muda Gen Z Karena kayak ngerasa nggak penting bahasa Inggris gitu. Berarti Jujur, nggak penting. nggak penting. nggak penting atau nggak update dengan informasi Nggak English update as dengan lingua franca itu? Iya, nggak penting, ngira nggak pentingnya karena emang nggak update dari informasinya Oke. gitu. Contoh kayak waktu SMA, guru bahasa Inggris masuk kelas, saya keluar kelas gitu. Iya. Nongkrong di kantin. Oke, Gitu. ini buat guru-guru SMA, lu mau ngomong apa sih sama guru SMA-nya? SMA berapa sih by the way? SMA 7. SMA 7 itu gue tahu guru bahasa Inggrisnya itu Ibu Nurjana, Ibu Aziza Batubara. Maaf Bu. Ibu Nurjana itu juga di sini loh. Itu guru saya. Guru kamu. Ibu SMA 7, Bu Nurjana, ini muridmu luar biasa walaupun ibu masuk ke kelas tapi dia keluar, tetapi dia bisa ke Australia. Keren. Nggak masuk aja bisa ke Australia, apalagi masuk ya. Apalagi masuk. Udah lama di Australia. Oke. Nah, Bu Nurjana itu juga awardee dari program Bridge Australia. Benar. Beliau sebagai guru partnership kerja sekolah di Indonesia dan Australia. Oke, lanjutkan. Terus yang namanya manusia pasti kita kayak mau melakukan hal itu ketika kita udah ngerasa gue butuh banget nih. Gitu. Oke. Jadi pas itu ngerasa emang ini udah kebutuhan. Mau nggak mau harus belajar. Datang ke Time langsung simulasi. Dapat nih hasil dari simulasi ya. Boleh dong bener. spill berapa? Paling rendah. Berapa? 1, 2, 1 kayaknya. Oke, maaf lagi ketawa lagi gue. Oke, that's fine. 1, ya. Yang minus ada juga kok, don't worry. Oh iya. Oke. Kemudian diarahkan untuk ngambil kelas GE yang biasa bukan intensif itu Iya, Bang. oke. Dan Regular ya. langsung ngambil nih, terus cerita ke Pak Alim, besoknya balik dari habis Time balik lagi ke tempat Pak Alim, ketemu kan, cerita, Pak kemarin saya udah simulasi ini, kemudian saya udah diarahkan kelasnya yang ini Pak gitu. Ya udah langsung aja ambil kelas, nanti saya bantu 50% gitu. Wih, subsidi ini dari Pak Subsidi Alim, dari luar Pak Alim, biasa. gitu. Support sekali ya dosennya ya. Support sekali, Saya nggak benar. nemuin dosen saya yang support seperti itu ke saya. Iya. Apalagi cuan ya. Mungkin kayak jalan yang diberikan Tuhan juga kan. Kemudahan ya. Kemudahan gitu. Oke. Kemudian langsung gabung kelas, dan awal kelas tuh kayak malu banget sama diri sendiri karena teman-teman di dalam kelasnya adalah anak kelas 3 SD, kelas 5 SD yang diantar sama papanya baru nyampe, diantar sama papanya itu Iya. belajar sama Mr. Syukri itu. Mhm. Iya, sama anak SD malu, tapi ya sudahlah, kesampingan malu, yang penting saya belajar aja udah gitu. That's good. Punya mental tuh udah bagus banget loh. Karena Iya, sekarang adults, apalagi bachelor ya, Iya. gabung sama anak SD. Karena memang benar ya, kita memang usia kita terperangkap di tubuh dewasa, tapi kemampuan bahasa Inggris kita memang kayak anak SD dulu. Iya, bener, Bang. Naik step by step. Oke, tapi kamu juga sering-sering nggak masuk kan karena Sering sibuk nggak kerja. masuk karena ini jujur ya Bang ya, ketika waktu belajar sini masih banyak keraguan dan segala macam. Contoh kayak saya berpikirannya yang namanya manusia, kita berlogika gini kan Bang. Time Language Center menjanjikan untuk bekerja ke luar negeri, beasiswa ke luar negeri, dan di sana banyak orang-orang pinter kayak tutor saya contohnya. Kenapa nggak mereka aja yang berangkat ya gitu. Kayak gitu mikirnya Bang. Jadi masih ada keraguan sampai akhir tahun 2022 saya dapat akhir 2022 ya atau akhir 2023 ya. Mr. Yon Vision ini berangkat. Lah, ternyata nggak sekedar jadi tutor doang, ternyata juga mau berangkat ternyata. Jadi Iya. terjawab semua keraguan itu, Keraguan akhirnya memutuskan setelah ngambil 2 kelas general biasa waktu itu ya Bang ya. Memutuskan untuk ngambil intensif karena kayaknya di sana niatnya udah bulat, udah benar-benar mau ke Berarti sana you mean akhirnya. you need the evidence ya? You need the evidence that Benar. is it real? Is it true? Ya, benar. Masih kayak Ya, apakah karena memang itu pola pikirnya Gen Z perlu bukti dulu kalau hidup itu pahit, kalau itu penuh asam, Iya. penuh garam, tidak selalu soal gula manis-manis, baru kamu memutuskan untuk ini kita ngeliat perspektif Iya, ya, perspektif. karena kita pengen bahwa dengan apa kata mereka orang juga terinspirasi.
Apakah memang tipikal para Gen Z ini perlu merasain pahitnya hidup dulu, baru Anda mau berjuang untuk hidup? Kalau Bima sih kayak nggak berani juga bilang itu tuh statement seperti itu benar. Cuman kalau untuk pribadi kayaknya memang Bima ketika melakukan sesuatu hal tuh butuh bukti nyata dulu yang kita melihat gitu. Tapi nggak cukup dengan testimoni apa kata mereka, nggak cukup meyakinkan kamu juga berarti ya? Nggak cukup juga sih kayaknya, tapi setelah kita melihat langsung pasti kita. Terus kamu pada hari ini yang mau terbang tanggal 25 ya? Ya, tanggal 25. Percaya nggak kamu udah sampai tahap ini? Nggak percaya sih kayaknya. Percaya nggak percaya? Jauh banget sih. Well, nah kamu kan udah percaya dulu nih ada bukti baru kamu bisa ngelakuin sesuatu kan ya. Nah, by the way, ngomong-ngomong soal kamu kan persiapannya dari setelah wisuda berarti ya? Sebelum wisuda. Sebelum wisuda, berarti masa ada engage dengan kampus ya? Kira-kira kamu cerita nggak ke kampus? Bu, saya lagi persiapan nih Pak, saya lagi persiapan ini. Biasanya respon dosen seperti apa sih? Kalau bercerita ke kampus sepertinya memang nggak pernah cerita ke kampus. Nggak pernah cerita, dosen-dosen yang lain nggak pernah? Nggak pernah tahu, cuman yang tahu prosesnya adalah Pak Alim Harun Pamungkas. Bu Arin? Bu Arin dari Pak Alim mengarahkan saya untuk sharing dengan Bu Arin karena beliau memang bagus IELTS. Iya, bagus 7,5. Teng Bu Arin ya, Student Time Language Center. Nah, berarti nah, kamu udah sampai pada tahap ini. Tentunya video ini kita berharap sampai juga ke junior-juniormu. Ya. Ada 16 orang yang lagi belajar dengan Time Language Center. Itu didanai oleh program kampus. Keren kan? Keren sih. Iya. Coba aja di zaman saya ada. Tapi ada alasan loh, mereka juga nggak hadir kadang sometimes. Oh, ada. Iya. Ya udah dapat gratis tapi ya sometime. Nah, mungkin kamu harus bayar kan? Iya, benar. Harus bayar meskipun 50% tapi kerasa juga sih. Nah, gue mau highlight, kan tadi lu nggak percaya ya, Bima nggak terlalu percaya sampai itu bener-bener nyata. Ya, sekarang kira-kira mau ngomong apa sih sama junior-junior yang masih semester 1, 2, 3, sampai 7 yang mungkin sama dengan kamu, I need evidence first before I decided to follow that program. Apa sih yang mau kamu pesankan kepada dirimu? Pretense kamu masih di semester 1, 2, 3 sekarang. Kalau mau ngomong ke junior ya, jangan ragulah untuk belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris tuh manfaatnya nggak untuk satu tujuan doang gitu. Banyak tujuan yang bisa kita capai dengan bahasa Inggris. Kalau kalian mau lihat contohnya nih, saya contohnya. Ini evidence langsung ya, bukti gitu. Hidup. Kalau dia sempat pada posisi teman-teman sekarang yang nggak peduli banget belajar bahasa Inggris, and then setelah peduli perlu, and then baru mulai belajar. Ya, benar. Berarti kira-kira juniormu percaya nggak dengan apa yang mau katakan sekarang ini? Balik ke pribadi mereka masing-masing, Bang. Kalau misalkan adik-adiknya emang junior saya ngerasa gue butuh nih ini gitu, pasti bakalan mau gitu. Karena saya percaya kalau orang itu bakal mau melakukan apapun ketika memang itu ada unsur kebutuhannya sesuai dengan unsur non-formal education. Apakah kamu pikir bahwa pendidikan itu tidak mampu menghadirkan rasa you need that knowledge in general, or careers-nya itu nggak muncul di Indonesia based on your background of education? Apakah pendidikan formal dan non-formal itu tidak terlalu mampu menunjukkan bahwa you need this education and the background of the knowledge tidak mampu mengunboxing rasa kepenasaran kamu sebagai siswa SMA, SMP atau kuliah? Gimana bro? Saya rasa masih kurang ya kalau dari kampusnya Bang untuk membuat rasa penasaran itu timbul untuk kayak saya dan teman-teman mahasiswa yang lain, pelajar-pelajar yang lain juga gitu. Kayaknya memang harus perlu stimulus-stimulus lain yang dilakukan oleh pihak kampus maupun sekolah untuk membuat siswa itu memang penasaran dan merasa akan tertarik dengan hal itu gitu. Sehingga mau melakukannya gitu. Edik dalam enak nih belajar. Benar. Larut sampai udah anak jangan belajar lagi gitu ya. Benar. Saking asiknya tuh ilmu. Nah, memang filosofi pendidikan bahwa tidak hanya soal kurikulum, tapi juga bagaimana seorang pendidik mampu memunculkan rasa penasaran. By the way, ngomong-ngomong soal rasa penasaran, apakah kamu ngambil non-formal education itu murni pilihanmu? Kalau pilihan sih kayaknya nggak ada pilihan sih, nggak ada pilihan lain. Karena memang ini pilihan ketiga. Pilihan waktu itu saya lulus SBMPTN.
pilihan pertama saya sangat inginkan itu ilmu perpustakaan. Oke. Karena saya ngerasa ilmu perpustakaan setiap perusahaan pasti punya pihak kearsipannya. Gitu. Yes, exactly. Kemudian pilihan kedua juga ilmu perpustakaan yang di Yunan, yang pilihan satu di Unpad. Kemudian pilihan ketiga ini saya ingat kata-kata dari guru BK waktu konsultasi kan. Pilihan ketiga ini kamu jadikan cari jurusan yang passing grade paling rendah dan memungkinkan kamu bisa lolos di sana gitu. Jadi saya cari, searching, dan kebetulan kakak sepupu kuliah jurusan ini. Akhirnya memutuskan untuk ini aja deh pilihan ketiga gue. Oke, berarti tidak pakai riset banyak ya? Enggak pakai riset banyak, penting kuliah gitu, udah gitu. Nanti marah Pak Alim yang penting kuliah? Bapak Alim tahu kok. Oke. Nah ini memang banyak, ini kita sebut namanya graduate employability. Makanya nggak kaget kok 1,4 juta sarjana setiap tahun tamat di Indonesia, tetapi cuma mampu ada lowongan kerja cuma 10%. Iya. Sehingga banyaklah jobless, pengangguran tinggi kan. Iya benar. Karena apa? Milih jurusan aja udah nggak pakai research. Saya nggak membenarkan hal itu sebenarnya. Yes. Jadi kayak meskipun itu yang terjadi pada Bima, tapi memang nggak menyarankan hal itu karena sebelum memilih jurusan lakukanlah riset terlebih dahulu sehingga kita tahu arahnya kemana dan ini kemana gitu. Makanya ketika di akhir penghujung semester, penghujung perkuliahan itu Bima bingung. Ini saya arahnya kemana? Karena nggak riset dari awal gitu. Untungnya bertemu dengan Pak Alim dan diarahkan akan program WHV ini. Gitu. Nah, luar biasa, ini suatu kebanggaan saya nanti bercerita kepada Bu Is sebagai ketua jurusan bahwa salah satu alumni Ibu nih yang belajar di kita nih sudah membuktikan bahwa dia bisa compete internationally dengan mengantongi sertifikat IELTS, diterima dengan program WHV Australia. Dan mudah-mudahan akan banyak yang menyusul dari non-formal education. Amin. Nah, kamu sih ADN mau jadi seorang apa sih? Kalau waktu academician atau apa, praktisi? Sebenarnya pas dewasa ini yang penting sukses aja deh gitu, banyak uangnya gitu. Cuman kalau waktu kecil pernah bercita-cita itu jadi pilot. Oh, pilot. Kemudian pas SMP pindah lagi pengen masuk kerja ke tambang. Gitu. Tambang. Akhirnya ke education. Education gitu. Nanti setelah WF punya niat untuk lanjut studi S2? Ya, kalau ada kesempatan pasti coba. Kalau ada kesempatan ya harus cobalah gitu. Oke, nah banyak para alumni WHV ini yang keluarga tidak terlalu support. Ya, benar. Nah, ada juga yang bilang begini, Pak Ijo kau WHV, ada yang bunuh kau gitu kan. Nah, terus udah sebulan nyampe sana adeknya langsung dikirimin duit prank 30 juta. And then mulai. Wah, ternyata ini bukan bullshit ya, ternyata ini real gitu ya. Kalau kamu ada juga gak keluarga yang seperti itu? Kalau keluarga pastinya ada. Sebanyak yang support pasti ada yang enggak juga. Julid juga ada ya? Julid walaupun juga keluarga, ada. Julid Walaupun juga keluarga. Ya? Dan untungnya restu kedua orang tua udah didapatkan. Oke, itu yang penting. Itu yang penting, Bang. Karena memang kedua orang tua merasakan juga dulu. Contoh kayak ayah dulu pengen kerja ke Malaysia. Cuman karena banyak keterbatasan sehingga batal. Oke. Kemudian orang tua ibu, ibu ini pengen merantau tapi nggak keluar negeri, cuman terhalang restu keluarga gitu. Sehingga ketika saya bercerita ke orang tua pasti support karena langsung ACC. Langsung ACC karena secepatnya pergi. Iya. Gue nggak pengen yang terjadi sama gue, anak gue nggak itu gitu. Nah kemarin Mufid bawa pamannya. Oh iya. Wih, paman itu sampai nangis loh. Mensupport ya, dan itu paman pertama yang datang di konten saya. Apa kata mereka yang sampai bergetar itu mulut, sampai berderai air mata, pamannya, uncle-nya ya, memberikan support yang luar biasa kepada ini. Kalau paman kamu support nggak ya? Paman banyak, ada yang support, ada yang enggak juga. Kamu diplomatis banget jawabannya. Lanjut. Itu yang dibilang itu nggak ada ceritanya berarti ya? Ada ceritanya. Ada ceritanya. Jadi kan boleh di-unboxing di sini nggak sih? Boleh aja sih, boleh. Bebas. Bebas ya. Kan dulunya saya masih bekerja di salah satu asuransi yang miliknya anak perusahaan bank. BUMN lah ya. BUMN lah gitu. Terus bagus berarti ya? Bagus. Cuman kalau untuk hidup kita pengen jadi orang kaya enggak sih kayaknya. Oh iya. Kalau jadi pegawai emang nggak pernah sekaya-kaya, kecuali punya passive income yang lain. Kemudian memutuskan untuk resign nih dari sini gitu. Itu di bulan November kemarin. Awal November. Terus untuk berangkat medical check up ke Jakarta. Oke. Kemudian pas di sana ketemu sama saudara. Saya nggak ngomong ke salah satu uncle itu gitu. Tiba-tiba udah di Jakarta terus video call sama beliau melalui keluarga yang di sana juga itu.
langsung ngomong kayak gini, mangga apa jatuh di situ gitu. Pakak Alayo Karajo di boleh sebut nama bang ya sih bang? Nanti kita sensor. Ala mangga berhenti situ, ke Australia, mangga ke Australia gitu. Itu kayak saya yang dengar kayak, gitu. Mananyo sih enggak gitu. Tujuan ke situ enggak tahu gitu. Sotoy ya. Sotoy gitu. Tapi udah lempar duit pakai 10 juta peng. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Justru itu jadi kayak motivasi tersendiri gimana bisa sukses nanti di sana. Kemudian melihatkan kesuksesan kita itu adalah cara balas dendam terbaik sih. Yes, kita nggak perlu menunjukkan ke siapa-siapa. Cukup kita menunjukkan kepada diri kita kalau kita mampu mengachieve target-target dan limit-limit yang mau kita kejar. Orang yang julid sama kita, biarkan dengan kejulitannya itu dan biarkan dia tersiksa selalu dengan pencapaian-pencapaian kamu ya. Benar. Itu adalah revenge yang paling menyenangkan dalam hidup. Karena gue percaya juga bang, kayak kata-kata semua orang itu pasti pengen teman sih. Teman atau saudara lah gitu, pasti pengen orang itu sukses, tapi mereka tidak pengen orang itu melebihi dari dia. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. It doesn't matter family, friend atau apa. Ini kata-kata Faren. Bulan depan gue mau ke Australia. Bulan depan lu mau kemana? Kalau lu mau bilang apa sih? Hey, pada haters lu yang bilang. Bahkan teman. Bahkan teman. Ya ada teman juga. selapik sekatiron kamu juga. Lu aja ngomong absen apa tadi? Absent gitu. Iya, karena itulah beberapa faktor juga dibilangnya tingginya mimpi mah kawan gitu. Oke, tingginya mimpi kawan tuh ledekin emang absen. Iya, yang kayu lah gitu. Bahasa Inggris bahasa Inggris gitu namanya gitu. Cuman ini sekarang nih udah. Coba ngomong sama haters lu. Pura-pura haters lu di belakang berbaris menonton lu pencapaian pada titik ini. Coba dong ngomong. Halo para haters. Sakit nanti di sini haters. Gue nanti tahun baruannya di Melbourne. Kalian di mana? Masih bakar jagung. Taplau. Atau pantai Rakang WNP. Maaf ya, kita bukan julid. Sekarang kita ngejulitin Anda. Gimana rasanya dijulitin? Sakit nggak? Sakit nggak tuh dijulitin? Biarkan saja kafilah berlalu ya. Bener banget. Ya, biarkan itu terjadi. Kenapa? Karena haters itu dia nggak akan pernah diam. Lu dibilang belajar bahasa Inggris, dijelek-jelekin, biarin. Ntar lu kalau saya ngapain paling kerja-kerja pabrik, biarin aja. Duitnya banyak. Yang penting gajinya 15 juta seminggu. Daripada lu 15 juta setahun. 15 juta setahun, biaya hidup 5 juta. No. Kalau kan 15 juta seminggu. Kalau haters lu kan 15 juta setahun. Maaf ya. Modal nikahnya kapan? Punya rumah kapan? Gitu. Kapan punya rumahnya? Kapan punya mobilnya? Kita bener julid banget hari ini ya. Gue bener julid banget hari ini ya. Gak tau nih. Kayak sekarang masanya untuk flexing dikit nggak apa sih untuk julitin balik ya. Julitin balik. Sombong pada orang sombong itu sedekah. Iya. Ya, ini dalilnya. Coba konten kreator gue cari nih ya dalilnya nanti ya. Sombong pada orang sombong itulah sedekah. Ini dalilnya. Dah. Oke. Tadi ngomong orang tua udah support banget. Lu mau ngucapin apa sih sama orang tua? Mohon maaf nih, saya nggak bisa nganterin Anda ke airport karena saya harus keluar negeri juga. Emang udah rutinitas ya emang ya? Rutinitas keluar negeri. Liburannya keluar negeri. Aduh enggak lah. Ada business trip. Menyelam sambil minum susu, coklat gitu. Itu idaman banget sih. Idaman banget ya. Seperti saya rancangan masa depan kamu tadi kan dengan bebekmu itu. Nah dia, wajahnya nggak boleh nangkring ya. Nanti kita liatin sampai bebeknya Bima. Maaf ya udah sold out. Sorry guys, sudah sold out guys. Oke, nanti kamu juga ajak calon istrimu untuk WFH juga. Pastinya ya. Kemudian menikah Desember 2025, and then honeymoonnya langsung ke Turki, Kapadokia. Habis honeymoon langsung umroh, abis dari Jeddah langsung terbang ke Melbourne. Such a life, the beautiful life. Bismillah, itu mimpi selanjutnya. Haters doain dia ya, mohon doakan Bima. Julitin lagi aja deh, biar jadi motivasi lagi bang. Iya, silakan julitin lagi deh. Nah kata Bima julitin. Biar jadi motivasi. Tolong ya buat di kolom komentar julidnya. Gue seneng banget baca julid netizen ini karena senang menunggangi emosional netizen itu ya. Kita nggak bodo-bodo amat baca komentarnya, kita ketawa aja kan. Oke. Mau ngomong apa sih sama orang tua udah sampai pada step ini? Pastinya makasih banget
udah menjadi orang tua yang luar biasa gitu. Masya Allah. Meskipun saya tahu latar belakang pendidikan orang tua nggak begitu bagus juga gitu, tapi beliau sangat support keinginan anaknya dan juga nggak pernah membatasi keinginan anaknya gitu. Oke, luar biasa. Karena beliau mungkin memang tahu di dewasa ini pasti anaknya tahu juga yang terbaik untuk dirinya sendiri gitu. Bahkan saya sempat nangis waktu itu bang, orang tua bilang kan, ayah kan tamatan SMP gitu. Dan selama ini saya ngelihat peran ayah nggak ada, jujur aja sih bang. Contoh kayak terima rapor SMP dari SD, ayah nggak pernah datang jemput rapor gitu. Cuman ketika malam itu ayah ngomong gini, kamu kalau emang mau kerja silakan kerja gitu. Tapi kalau bisa lanjut pendidikan gitu. Dalam diamnya ternyata menyimpan harapan besar. Harapan besar, dan di situ Bima merasakan peran ayah yang sangat berperan selama ini gitu. Iya, karena kayak selama ini diam-diam ternyata memang beda. Sayangnya ayah sama ibu tuh beda. Ayah kayak nunjukannya lewat caranya sendiri gitu. Ada love language yang berbeda. Yang berbeda ya. Dan di sanalah kamu kalau emang pengen kerja, jangan sekedar kerja, cari pendidikan, lanjut S2 gitu. Bayar semua omongan keluarga yang julid ini tadi lah. Yeah. Karena tahu sendiri gimana perlakuan saudara ini kepada orang tua perempuanmu seperti apa gitu. Jadi angkat derajat orang tuamu kayak gitu. Wow. Luar biasa bang. Karena nggak semua ayah tuh mampu menunjukkan love language-nya dengan memeluk, dengan mengantarkan ke sekolah. Karena sejatinya bau seorang ayah tuh kekar ya. Bener. Legam terbakar matahari ya, kuat gitu kan. Tetapi di dalam air susu ibumu itu ada keringat ayah yang mengalir. Setuju nggak sih? Setuju bang. Itu tuh pertanyaan saya seumur hidup sih, terjawab di saat itu bang. Karena selalu bertanya, ayah gue peduli nggak sih sama pendidikan gue gitu. Karena emang dari SD sampai SMA bahkan kuliah pun ayah kayak sepengetahuan saya nggak mau tahu sama pendidikan gitu. Tapi ketika momen itu, wah ini jawaban pertanyaan gue seumur hidup nih gitu. Terjawab semua gitu. Mau ngucapin apa kata sama ayah? Ya ayah, terima kasih. Mungkin mau nangis. Saya dulu nangis mungkin guys. Peran ayah memang nggak terlihat secara langsung, tapi ayah udah bekerja mati-matian, sekalipun jadi kuli bangunan, panas nggak takut kepanasan gitu, nggak lupa sama capeknya untuk menghidupi kami gitu. Nggak bisa sih bang berkata, kayak ini kayak banyak banget, jangan nggak bisa diungkapkan gitu lah bang. Kok jadi gue sedih. Saya udah jadi ayah sekarang ya. Iya. Dan memang ya sometimes anak-anak hanya bisa ini kapan, ini gimana. Tapi sejatinya kamu udah mengetahui gitu bang. Bagaimana sih perjuangan seorang ayah. Apa sih kado terindah yang kamu siapin buat ayah kamu? Ini WAV. Nanti setelah berhasil apa sih yang mau kamu kasih? Insya Allah nanti kita umroh sekeluarga gitu. Sekeluarga. Pakai Turki Time ya? Ya pastinya. Selalu promosi pakai Turki Time. Wah, belakangan apa kata mereka memang penuh emosional ya, dan selalu ada cerita-cerita. Kalau ibumu apa daily activity beliau? Jualan lontong. Jualan lontong. Sarapan di pagi. Di daerah Lubuk Buaya, pinggir jalan samping SPBU Mutiara Putih. Samping SPBU Mutiara Putih. Oke, mau apa juga sama ibu? Ibu selama ini dampingin kamu ngambil raport apa segala macam. Ibu yang selalu mendamping pendidikan, bahkan waktu saya lulus kuliah dari anak yang bandel di SMA, tahu-tahu anaknya dapat kuliah melalui jalur SBMPTN, beliau undangan sampai syukuran. Ya? Undangan ya? Tes ya, oke. Tes ya. Sampai bikin syukuran di rumah. Sekarang mau berangkat pergi syukuran juga nggak? Nggak tahu sih. Belum kayaknya. Tapi kayaknya karena mepet kan tiba-tiba kemarin. Ya, oke. Kayaknya pasti terima kasih juga untuk ibu karena udah dari kecil selalu membimbing juga gitu. Kayak banyak banget semua jasa ibu yang nggak bisa terbalaskan ya bang ya. Betul sekali. Emang nggak bisa dibalas dengan apapun sih menurut saya gitu.
Ya. Nenek yang jual cincin gelang, jual apa? Emas. Itu nenek dari ayah. Iya. Ya. Nenek dari ayah. Itu cerita lagi tuh Bang. Orang balun yang itu gimana ceritanya? Uang balun. Ya. Jadi setahun sebelum keberangkatan ini lah, cerita ke keluarga ayah di kampung gitu kan. Nek besok ini mau berangkat ke luar negeri, tapi harus punya tabungan nih $5.000, sekitar 50 jutaan gitu. Beliau jawabnya kayak gini aja. Ya jalan di sini dulu, kok kalau ada dibantu gitu. Terus ketika udah mau SDUHV kemarin buka, langsung ngubungin kampung. Yo lah dan teleponnya kayak gini. Teh kok yo kabar angke kok gitu harus do piti tabung kok teh gitu ke neneknya gitu kan. Tuh. Yo lah dan siap kan tuh ang mah lu jual meh lu gitu. Ada itu udah ngecek lah kapak lu untuk bentuk menghargai suami dari ete juga gitu kan. Karena kan tabungan bersama ibaratnya di kampung gitu. Jadi baju ameh itu dulu gitu. Baju ameh itu dulu. Masukkan ke rekening gitu. Dimasukkan ke rekening habis itu bikin bank sanan udah kelar gitu. Sekarang dia dibeliin emas yang baru. Belum sih. Nanti di Australia dulu. Di Australia. Nenek, mana foto neneknya mau kirim ya? Ini neneknya si Bima. Keren ya uang balun. Ya. Anak pisang uang balun guys. Well, sepanjang perjalanan ini memang WHV menyimpan berbagai macam kisah-kisah dari para warriornya dan seperti cuplikan-cuplikan yang membuat kita terharu, ketawa, sedih, menangis bersama. Tapi itulah part of the life ya dari perjuangan. Semoga kita doakan tanggal 25 Desember di saat-saat libur itu kamu terbanglah meninggalkan negeri ini untuk 3 tahun dan kemudian menggapai mimpi-mimpimu dan juga menggapai mimpi-mimpi dan harapan-harapan dari orang tuamu yang sudah berjuang dari kecil sampai sekarang, dari nenekmu juga, keluarga bapakmu, keluarga besarmu, dan juga keluarga yang julid. Itu juga berperan penting sebagai motivator. Ya, sebagai external motivation yang membuat Bima semakin melambung. Semakin Anda para haters menekan orang, maka orang itu akan semakin melambung lebih tinggi dan meninggalkan Anda. Dia sibuk saat Anda julid, dia sibuk mempersiapkan dirinya, mengasah potensi-potensi yang ada pada dirinya menjadi diamond yang bersinar dan Anda masih tetap dalam keadaan julid. Dan Anda bilang saat dia berhasil, itu keberuntungan. Iya nggak sih? Iyalah, 2 tahun loh ini prosesnya. Oke, timer luar biasa ya dari seorang Bima, dari alumni Non-Formal Education Padang State University yang merupakan kampus negeri dan juga banyak anak-anak UNP yang berangkat ke Australia. Dan ini dengan program WHVK, scholarship kah, dan banyak cerita-cerita yang bisa Anda scroll down ke bawah dari YouTube channel kita. Sehingga mungkin barangkali ada mirip-mirip lah dengan kehidupan Anda. Oke, peran pacarmu di sini seperti apa? Sangat berperan, Bang. Sangat berperan. Berikan motivasi. Ya, memberikan motivasi yang pertama. Terus saya bertanya kayak gini juga. Ini kok anak saya udah nggak ada duitnya, masih kayak gini-gini kok nggak ninggalin saya ya gitu. Banyak yang deketin juga kan. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak ini lulus ujian nih untuk jadi calon masa depan nih. Gitu. Udah lu kere kok lu dia mau sama lu gitu ya. Udah nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Malah kadang minjemin duit lagi. Oke, calon istrimu juga akan ikut WHV insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Semoga happy endings forever dan jangan lupa dream kamu untuk bangun non-formal education di salah satu desa di Sumatera Selatan. Ya, betul ya. Dan kamu lanjut S2 dengan cerita kamu mengembangkan daerah terpencil tersebut, lanjut S2, lanjut S3 sehingga kamu akan menjadi sun bright like a diamond di desa tersebut. Tapi sun bright like diamond itu nggak hasil proses yang sebentar. Ya, benar. Ada kristalisasi usaha, keringat, air mata, pengorbanan, konsistensi. Kalau bahasa Islamnya istiqomah. Yes. Oke, sampai kita di penghujung pada program ini. Oke, boleh dong satu kesannya sama Time Language Center seperti apa sih? Lupa gue nanya pertanyaan yang wajib ditanyakan selalu. Kalau kesan sama Time Language Center, gimana ya cara ngomongnya? Pastinya kayak pertama ketemu Time itu mikir kayak lama banget deh guys jawabnya. Lama banget ya, gimana cara ngomongnya? Atau nggak ada kata-kata yang bisa mewakili kehebatan Time, gue Allah tabarakallah. Iya, nggak ada sih kata-kata yang bisa mewakili kehebatan Time karena kayak rata-rata ketika Bima upload hasil dari Bima dapat granted visa SBWHV ini Bang gitu. Itu tuh
kayaknya orang-orang pada minim informasi deh gitu. Nah tapi Time Language Center menyediakan akan hal itu gitu. Baik itu scholarship ataupun WAV ini tentunya dalam negeri juga gitu. Yang sangat berperan untuk kemajuan anak bangsa terkhusus di Sumatera Barat ini gitu. Mengurangi angka pengangguran. Gue highlight banget tuh kata-katanya. Berperan banget untuk anak bangsa di West Sumatera. Thank you so much. Sebagai bentuk kita harus memperbaiki lagi diri ke depan supaya banyak lagi anak-anak bangsa dari berbagai macam pelosok negeri di Indonesia, khusus Sumatera Barat, agar mampu bisa ke luar negeri. Apakah itu bekerja, apakah itu kuliah, it doesn't matter. Ini Pahala Jariah Time Language Center banyak banget. Amin ya Allah. Kan berjalan terus. Itu yang saya harapkan karena akan mengalir berabad-abad lamanya dari pencapaian-pencapaian teman semua. Kalau uang mah mending saya kerja di Australia 3 digit, men. Kan saya ingat kata-kata Pak Alim juga nih, Bang. Beliau bilang, saya bertanya, Pak, gimana cara balas jasa Bapak kayak gini, Pak? Kalau kamu ingin balas jasa saya, caranya dengan membantu orang yang ingin berangkat seperti kamu. Sehingga itu nanti jadi ladang dan amal jariah juga untuk kamu gitu. Keren Pak Alim. Keren sih, Pak. Itu namanya transferability kalau research ya. Bisa ditransferability kan ke yang lainnya sehingga kebaikan jadi snowball dan kemudian akan berpulang kepada orang yang memberikan kebaikan itu sebagai amal juga. Kamu juga kebaikan kamu tularkan, lebih keren daripada MLM ya. Well, Timer, thank you so much for watching this program. Hopefully can inspiring you a lot regarding what you're gonna do after finish from university. But remember, you need to prepare yourself before you graduate. Karena kalau you udah graduate, you minta duit lagi sama mak lu untuk pelatihan, minta waktu lagi. Kamu udah sarjana, masih minta duit. Harapan orang tua, kamu seharusnya udah kerja, malah bantu orang tua, tapi kamu masih minta duit. Nah itu dia, kenapanya kamu perlu menyiapin dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Dan kamu tamat, kamu udah ngantongin visa WAV Australia dan hari ini wisuda. Kalau bisa sore terbang langsung ya. Kalau nggak besok terbang. Itu ada beberapa tuh yang Kak Faren, Rasha. 1 bulannya langsung keren sih. Terbang langsung. Thank you so much for watching Safe Flight to Australia. Terima kasih sudah menginspirasi timers di luar sana dan membuat saya juga terharu hari ini ya. Semoga perjalanan ke Australianya lancar-lancar dan segera bekerja di Australia dengan bantuan Eki, Bang Iqbal dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa jaga nama Indonesia dan jaga nama agama Islam ya. Jangan mabuk. Jangan mabuk. Mabuk dunia. Mabuk dunia. Banyak nih Bang mabuk dunia. Mabuk dunia banyak ya. Makanya itu kan semua surga semua di situ. Surganya dunia ya. Nah, ingat ada orang tua, ada bebek nunggu di Indonesia. Oke, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye timers.